Shalom, salam hikmah, tetap jadi berkah teman-teman. Bagaimana kabarmu? Saya berharap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat semua. Baik teman-teman sekalian, saya akan memberikan pendapat saya tentang apa yang menjadi hal yang populer di hari-hari ini, yakni vonis mati untuk Pak FS. Nah teman-teman, tentu saja ini mengambil perhatian publik yang sangat banyak sekali. Tentu saja ada yang pro maupun ada yang kontra, ada yang berharap dan ada yang tidak berharap. Nah tapi teman-teman, vonis hakim telah dijatuhkan bahwa divonis maksimal atau mati untuk undang-undang pembunuhan berencana. Yang menarik juga adalah hal ini sampai diungkapkan dalam hal ini PGI atau Persekutuan Gereja Indonesia. Nah teman-teman sekalian, yang perlu saya tanggapi adalah beberapa pendapat dari mereka. Tentu saja teman-teman atau lembaga yang kita hormati, PGI. PGI dalam hal ini berbicara mewakili persekutuan gereja-gereja di seluruh Indonesia dan bukan pendapat pribadi. Maka pada waktu pendapat itu dikeluarkan, seharusnya memberikan pendapat dengan bijak dan harus betul-betul dipikirkan secara baik. Itu menurut saya orang yang bukan siapa-siapa ini. Nah maka daripada itu teman-teman, saya akan memberikan pendapat saya yang pertama terkait dengan apa yang menjadi pendapat PGI terkait hukuman mati yang dijatuhkan kepada Pak FS. Menurut saya sih tidak ada hubungan yang sangat fundamental ya, atau penting sekali ini perlu ditanggapi sampai lembaga Kristen misalnya. Di website PGI resmi ya, bisa kita lihat di pgi.org.id. Di situ memang ada foto ketum kita PGI dan pendapatnya. Saya hanya mengutip mungkin 2 saja, teman-teman silakan buka di website karena ada 2 yang mencolok yang akan saya tanggapi teman-teman. Kemudian di sini saya mengutip bahwa hukuman mati adalah sebuah keputusan yang berlebihan, mengingat Tuhanlah pemberi, pencipta, dan pemelihara kehidupan. Hak untuk hidup perlu nilai yang harus dijunjung tinggi oleh umat manusia, dan karenanya hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabut nyawanya, ujar Pak Omar Gultom. Nah, saya memberikan pendapat beliau, saya masukkan lagi yang kedua. Beliau juga merespon bahwa hukuman mati lanjutnya itu juga mengesankan lebih merupakan pembalasan dendam oleh negara atau bahkan frustasi negara dan masyarakat atas kegagalan menciptakan tata masyarakat yang bermartabat, dan frustasi itu dilampiaskan kepada terhukum. Nah maka teman-teman, saya perlu menanggapi ini dan silakan teman-teman berpendapat yang lain, dan dalam hal ini saya mau memberikan pendapat yang saya kira ini penting untuk saya tanggapi. Keputusan yang berlebihan itu yang diungkapkan oleh ketum PGI. Saya akan berpendapat sesuai dengan perspektif iman Kristen. Apakah betul pendapat tentang vonis hukuman mati itu adalah berlebihan dipandang dari sudut pandang Alkitab? Misalnya di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 21. Saya akan bacakan kepada teman-teman dan teman-teman memperhatikan pada Alkitabnya masing-masing. Galatia 5:21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jika seorang Kristen hidup sesuai dengan firman Tuhan dan berbuah, dan buahnya itu tidak akan membuatnya melanggar hukum, itu sudah pasti. Karena 9 buah roh yang di atas itu tidak akan mungkin bertentangan dengan hukum manapun. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, sehingga sebab buah roh dari kekristenan adalah buah roh yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka jika ada seorang Kristen perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, sudah dipastikan bahwa perbuatannya itu akan bertentangan dengan hukum, ya, termasuk apa yang dilakukan oleh Pak FS ini. Kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 48, barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Supaya kita ketahui bahwa tervonis FS ini bukan orang biasa. Dia sangat paham tentang hukum, pengalamannya hingga sampai menuju kepada bintang 2 bukan sebuah pencapaian yang sederhana. Sehingga beliau menjadi kadif propam atau polisinya polisi. Sehingga segala kemampuan harusnya dipakai, ya, harusnya dipakai untuk menegakkan kebenaran dan mendisiplinkan polisi yang tidak sesuai, bukan menggunakan kemampuan memanipulasi keadaan yang sangat bertentangan dengan jabatannya. Nah, maka tentunya daripada
kepadanya akan lebih keras, lebih banyak dituntut karena beliau lebih banyak mengetahui sebenarnya tentang hukum tersebut, yang dia sendiri tidak menggunakan sumpah jabatan ataupun tupoksi daripada apa yang harus dia kerjakan sebagai Kadif Propam. Maka tentunya daripadanya dituntut lebih karena jabatan tersebut, ya, kita tidak boleh anggap remeh dan sepele. Itu menjadi penting sekali. Nah, sehingga kalau ini dianggap sebagai keputusan yang berlebihan, saya pikir ini bukan keputusan yang berlebihan. Kemudian ungkapan yang kedua, ungkapan daripada PGI dalam hal ini, Ketum Pak Gomar Gultom juga mengatakan, apakah negara frustasi tentang masyarakatnya, tentang rakyatnya? Teman-teman, saya kira ini adalah pendapat yang sangat saya sesalkan keluar dari ketum kami PGI. Ya, bukan hanya berpendapat seolah tidak menghormati proses hukum, tetapi seolah-olah melecehkan pemerintah yang menuduh frustasi terhadap mereka yang melanggar. Saya akan beritahu kepada teman-teman sebuah perspektif, misalnya hukum yang sudah ada tidak menjebak terhadap mereka yang melanggar vonis tersebut, tetapi hukum itu sudah ada, dan jika hukum itu dilanggar, ya hanya tinggal dilaksanakan hukum tersebut karena ketetapannya sudah di awal. Ketika itu dilanggar sementara ketetapan sudah ada, tinggal dilaksanakan penerapannya. Tidak perlu lagi negara pusing-pusing memikirkan itu karena ketetapannya sudah ada. Maka negara yang menghukum masyarakatnya sesuai dengan ketentuan itu bukan bentuk daripada frustasi, teman-teman. Itu bentuk daripada bahwa negara kita betul-betul negara hukum. Saya tidak tahu perspektif apa yang digunakan sebenarnya, ya. Nah, jadi vonis maksimal itu memang ada, tidak frustasi, tapi hanya tinggal perlu dilaksanakan. Nah, saya pikir ini sangat penting sekali untuk diketahui, teman-teman. Sehingga menurut saya, perspektif Alkitab harus lebih banyak ditaruh dan bukan pendapat pribadi di website PGI. Itu menurut saya. Mudah-mudahan nanti saya yang ganti. Contoh 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13 dikatakan, tunduklah kepada Allah, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Maka tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Sebab hanya jika berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jelas, teman-teman, di dalam Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat, bahwa pemerintah ini adalah perpanjangan wakil Allah untuk memutuskan segala sesuatunya. Maka kita perlu tunduk dan patuh untuk hal-hal itu, ya. Nah, ini bukan bentuk frustasi, tetapi justru waktu kita menghargai hukum atau vonis yang ada, kita percaya itu adalah putusan juga yang datangnya daripada Allah. Dan kalaupun demikian, teman-teman, kita tidak mengenyampingkan bahwa keputusan yang berlangsung itu bukan berarti kita tidak menghargai nyawa seseorang. Tetapi justru waktu kita menghargai putusan vonis hukum, kita sedang menghargai nyawa yang hilang yang bukan karena otoritas Tuhan. Nah, maka daripada itu, teman-teman sekalian, mari kita berpendapat secara komprehensif, khususnya dari sudut pandang Alkitab. Mengenai hukuman mati, saya pikir teman-teman ada banyak pendapat. Nah, maka daripada itu, teman-teman sekalian, saya mau menyampaikan kepada PGI juga misalnya bahwa lebih baik juga untuk merespon, membantu gereja yang dilarang, yang dirusak, yang dipersekusi, hamba-hamba Tuhan agar dapat subsidi ke Yerusalem, ya kan teman-teman, supaya tidak mungkin dananya habis untuk mensubsidi beberapa golongan saja, ya, membuat lembaga untuk menguatkan mereka yang baru percaya Yesus. Ini penting sekali menurut saya. Dan kemudian ya, membuat tema Natal untuk tahun-tahun ke depan. Terima kasih teman-teman, kiranya ini mencerdaskan kita semuanya. God bless you.